justru malah kita para pelaku UMKM gitu ya, pelaku usaha itu harus agak maklum. AI-nya masih belum apa ya? Ya, dari segi AI, contohnya misalkan kayak mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tutorial ataupun tips ataupun informasi bisnis yang tentu aja itu bisa berguna buat teman-teman yang sedang berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis. Betul. Ya. Tapi sebelumnya barangkali ada orang baru ataupun teman-teman yang baru lihat channel ini tuh channel apa sih kayak gitu ya. Nah, jadi channel ini tuh merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang kita itu sering menjelaskan soal tips bisnis, tips marketing, terus segala hal tentang bisnis kita bikinkan konten di sini. Iya. Nah, karena kita itu bagian dari studio desain grafis, tentu aja kita jualan desain. Ada apa aja tuh, Jis? Ada jasa desain logo, jasa desain kemasan, jasa iklan, bikin sosial media, pokoknya berbagai hal lah untuk keperluan bisnis teman-teman. Iya, dan tentu juga bisnis itu kan biasanya ada formalitasnya itu kan ada daftar izin, perizinan, kayak gitulah ya, daftar hak cipta. Nah, kita juga buka ya, Jis. Iya, Kebun Desain juga membantu teman-teman yang baru mulai ya, untuk yang mau daftar merek dan daftar perizinan OSS NIB. Sebenarnya bisa dicoba sendiri ya, teman-teman ya. Kita juga udah bikin tutorialnya, tapi karena banyak yang kesulitan, error di websitenya, terus ganti-ganti, berubah-berubah, nah kayak gitu. Ya, tingkat kesulitan buat para UMKM itu tinggi lah gitu ya. Nah, kita makanya karena kita udah berhasil, kita buka jasanya kayak gitu. Nah, oke nih, Jis. Ngomong-ngomong tadi pendaftaran hak cipta gitu ya, atau merek kayak gitu ya. Banyak yang kesulitan juga gitu buat masuk, sampai yang orderan masuk ke kita itu kan cukup banyak. Nah, ada nggak sih tips biar bisa lolos kayak gitu? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Untuk memperbesar kemungkinan diterimanya. Untuk memperbesar kemungkinan diterima nih ya. Tetap nggak 100% ya. Karena banyak hal-hal di luar di luar poin-poin ini yang bisa membuat mereknya tuh jadi gugat segala macam. Iya. Tentu ada anomali-anomali aneh ya. Iya, dan itu kewenangan si DJKI-nya ya. Untuk menolak secara sepihak ataupun ada penyanggah atau dan yang lainnya gitu. Gitu. Tapi sepengalaman kami itu dengan menggunakan metode ini kebanyakan lolos. Ya, betul. Gitu kemungkinan besar lolos. Kemungkinan besarnya lolos kayak gitu. Oke, langsung aja. Di poin pertama itu ada jangan gunakan merek yang pelafalannya sama dengan merek lain. Oke, jangan menggunakan nama merek kita nih ya. Pelafalannya, ingat pelafalan atau pengucapannya mirip. Iya, betul. Kayak gitu. Misalkan ada apa nih contohnya? Misalnya Samsung. Jadi Samsung gitu. Nah, kita bikin pakai Z gitu ya. Merek namanya Samsung gitu ya. Ya, nah itu kemungkinan gagal juga karena pelafalannya sama gitu. Meskipun dia beda ya pakai Z. Ya, beda huruf. Ya? Itu masih kemungkinan ditolak sih besar. Iya. Soalnya ada beberapa kasus yang kita temukan itu ditolak kayak gitu. Berarti ada kemungkinan kalau pelafalannya itu sama, itu bakal tertolak kayak gitu ya. Nah, cara ceknya gimana? Misalkan merek teman-teman ini Samsung tadi ya. Tapi belum tahu nih apakah ada merek yang sama atau yang lain. Nah, coba aja diganti-ganti tuh huruf vokalnya. Misalkan jadi Samsung, jadi Samjung, atau ditukar juga jadi Zamsung, kayak gitu-gitu. Nah, terus baru si opsinya itu dicari di website DGIP, .go.id-nya, atau di website DJKI-nya ya. Dicari ada yang udah daftar belum nih. Nah, memang pengecekan ini harus manual. Ya, ini ya, yang manual ini yang memerlukan kecermatan kita. Memang harus teliti, pelan-pelan, perlahan. Nah, kalau teman-teman nggak sabar gitu ya, ya udah order aja ke Kebun Desain kayak gitu. Nah, terus itu kan di huruf vokal ya, di huruf apa? Di pelafalan. Pelafalan ya, Ada juga yang misalkan hurufnya dihilangkan, tapi pelafalannya masih sama gitu. Misalkan kriuk dan kriuk. Misalkan. Iya. Nah, kan E-nya huruf E tuh ya. Ya, E-nya dihilangkan, ada kriuk pakai E, sama ada kriuk.
langsung KR gitu. Ya, gitu ya. Itu juga mirip dan itu kemungkinan besar ditolak. Iya, iya. Meskipun ya secara kata hurufnya itu ada perbedaan. Iya. Tapi secara pelafalan dia tetap mirip, bahkan sampai hampir sama gitu ya. Iya, Kayak gitu. Nah, itu potensi untuk ditolaknya sangat tinggi kayak gitu ya. Iya, nah itu ya. Jadi seperti tadi sama, coba aja dihilangkan satu huruf-huruf vokalnya, dihilangkan. Terus coba dicari di websitenya, di website dgp.go.id-nya. Apakah udah ada yang pakai atau belum? Ya ingat, cara ngeceknya manual ke websitenya, kayak gitu ya. Nah, terus itu kan dari pelafalan ya. Nah, ada lagi nih. Apalagi nih? Nah, yang kedua itu usahakan gunakan satu kata. Usahakan gunakan satu kata. Ya, ini juga saya juga baru tahu nih ketika ternyata udah berkecimpung di dunia daftaran merek ya. Karena sekarang Kebun Desain juga waktu awal-awal daftar merek itu 2 huruf ya, 2 kata. Kebun Desain. Ya, Kebun Desain itu 2 kata ya. Cuman alhamdulillahnya lolos nih dua-duanya nih. Nah, kenapa sih harus satu kata? Karena ketika dibandingkan, itu dibandingkannya jadi ngebandingkan 2 katanya itu. Iya. Dengan 2 kata, Anda akan masuk ke pencarian yang lebih jadi banyak gitu. Iya, jadi lebih banyak kemungkinan orang yang samanya gitu. Ya, misalkan Kebun Desain. Kita masuk ke kebun, orang-orang yang mendaftarkan nama kebun gitu ya. Kita masuk tuh kebun. Yang kedua ada desain, orang-orang yang mendaftarkan kata desain. Iya, betul. Nah, jadi 2 persaingannya jadi lebih banyak. Jadi banyak. Gitu. Nah, biasanya sih 2 kata tuh biasanya menunjukkan keterangan. Contohnya kayak misalkan Kebun Desain, karena kita bergerak di dunia desain. Iya, gitu. iya. Nah, atau ada misalkan ayam geprek bensu. Nah, kayak gitu. Itu bahkan kan, 3. Iya, 3. Itu kan menunjukkan bahwa dia jualan ayam geprek gitu. Nah, sebenarnya itu nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Bentuk keterangan tersebut. Oh, cukup misalkan bensunya aja. Iya, cukup bensunya aja. Gitu. Nah, coba kita bercermin ke brand-brand yang gede ya. Contoh ada misalkan Samsung tadi. Samsung kan jualan elektronik tuh, ada HP, TV segala macam. Tapi dia nggak nyantumin Samsung elektronik. Ya, iya benar-benar. Nggak Samsung phone, gitu ya? Enggak, tapi Samsung aja. Iya, betul. Terus misalkan merek apa? Motor. Yamaha motor, nggak ada Yamaha motor tuh nempel di motor-motor kita tuh. Iya, cukup Yamaha. Iya, gitu cukup Yamahanya aja gitu. Nah itu, jadi merek itu banyak yang 2 kata, 3 kata itu mencerminkan si produknya. Padahal nggak pakai itu juga nggak apa-apa gitu. Iya, benar. Jadi kemungkinan dibandingkan dengan brandnya itu makin kecil. Iya, tadi ya diusahakan kalau bisa 1 aja. Satu kata kayak gitu. Atau biasanya diakalinnya kalau ada 2 dirapetin, Jis. Ya, kadang dirapetin tuh kayak contohnya ruang guru. Iya. Ruang guru karena dia berbentuknya edukasi ya. Bukan ruang education ya, ruang edu bukan, tapi ruang guru, tapi disatuin gitu. Jadi di 2 suku kata tapi spasinya dihilangin, set. Ya. Nah, jadi 1 suku kata. Jadi 1 kata ruang guru gitu. salah satu triknya ya. Iya. Lanjut poin yang ketiga nih. Kemungkinan besar diterima adalah yang memang tidak pernah ada orang yang pakai di berbagai bidang bisnis. Itu namanya udah jelas banget ya. Kalau teman-teman namanya misalkan yang unik banget apa gitu ya. A, misalkan nama A. Oh, kita pernah nyari. Apa tuh? Berarah itu. Berarah. Nama klien kita ya. Ya, klien kita berarah. Itu nggak pernah dipakai di mana-mana. Ya, ketika di searching di websitenya kementerian itu udah langsung nggak ada satupun yang pakai gitu ya. Nggak ada satupun yang pakai. Nah, itu kemungkinan besar lolos. Nah, beda kelas, beda bidang ya. Misalkan yang satu Samsungnya produknya elektronik, yang satu Samsung tapi mereknya baju. Kemungkinan sih diterima ya di sininya gitu, di mana di sistem DGP-nya. Cuman ada momen yang dia menggugat gitu. Nah, si produk yang beda produk ini beda kelas ini menggugat yang lainnya sehingga jadi ditolak. Ya, itulah salah satu tantangannya ketika udah ada yang pakai meskipun kita beda kelas, khawatirnya ada penggugatan gitu. Iya. Kayak apa ya? IKEA sama dulu IKEA itu digugat juga. IKEA kan merek luar negeri.
Tapi ada brand lokal namanya IKEA. Ya. Nah, IKEA yang brand lokal ini udah daftar duluan sebenarnya. Ya, dan sebenarnya beda bisnis ya. Beda bisnis. Bisnisnya beda. Yang satu bisnis. jualan apa? Yang di dalam negeri itu kurang tahu ya, produknya lupa lagi. Oh, yang di dalam negeri apa gitu ya? Tapi yang di luar itu furnitur. Oh, yang di luar furnitur, yang di dalam negeri jualan apa? Misalkan gitu ya, kita nggak tahu tapi contohin aja misalkan makanan. Ya. Furnitur dengan makanan kan beda ya. Ya. Nah, itu tetap digugat aja. Dapat gitu digugat. Ya. Tetap digugat. Nah, contoh lainnya ada Superman. Nah, ada brand lokal mendaftarkan merek wafer, namanya Superman. Dia daftar duluan tuh ke DJKI, lolos. Tapi ternyata memang di dunia ini si Superman ini adalah bentuk superhero dan itu udah terkenal gitu. Jadi walaupun dia tidak terdaftar di DJKI, dia bisa menggugat gitu. Iya. Nah, itu sudah ikon miliknya DC misalkan gitu ya. Jadi bahkan nggak cuma beda kelas tapi beda apa ya, udah nggak terdaftar pun bisa menggugat gitu. Ya. Yang populer yang udah mungkin itu udah milik satu perusahaan company besar kayak gitu misalkan gitu ya. Ya meskipun di kita tidak terdaftar, sebaiknya jangan digunakan. Ya, gitu. betul. Si nama ini berkaitan juga dengan desain ini, Oke. Ya, semakin mirip namanya, desainnya juga akan kemungkinan mirip. Nah, jadi gunakan desain yang original. Nah, itu ya. Ya. Kan yang sempat sempat ramai itu kan desainnya ayam geprek bensu ya. Ya, nah, secara desain ya. Secara desain ya, itu sebaiknya juga ya geprek bensu mah udah mah kasusnya nama ditambah logonya gitu. juga sama. Ya kayak gitu, logonya sama digugat kayak gitu. Gara-gara sama si logonya dari Pripik gitu ya dulu tuh ya. Iya, kalau nggak salah. Nyomotnya walaupun si desainernya dia udah nggak peduli ya, udah biarlah apa. Udah logowo gitu ya, tapi ada pembahasan soal itulah kayak gitu. Nah, itu sebaiknya teman-teman menggunakan logo yang original, jelas. Iya, yang original. Nah, jangan sampai ada kasus. Iya, betul. Ada juga yang memang sengaja dimirip-miripin. Ada brand-brand yang sengaja dimirip-miripin dengan brand yang terkenal secara visual gitu. Namanya beda tapi dimirip-miripin gitu. Nah, itu juga ada kemungkinan ditolak sih. Iya. Lebih ininya resisten, nanti bakal ada gugatan secara pidana teman-teman. Ya. Jadi misalkan namanya lolos. Tapi orang, wah ini logonya saya sama nih, sih gitu. brand terkenal. Misalkan logonya AHA misalkan ya, Atta Halilintar. Wah, Atta Halilintar lihat, wah ini logo saya nih dipakai nih. Itu bisa digugat teman-teman, bisa bahkan ke pidana ya, ke kepolisian kayak gitu. Pencaplokan hak cipta misalkan kayak gitu. Iya, betul. Nah, seperti itu. Nah, tips yang terakhir nih. Oke, apa nih yang terakhir? Tips yang terakhir adalah berdoa aja. Karena itu tadi susah diprediksi ya. Pertama, ngeceknya manual. Nah, yang manual itu harus benar-benar dicek semua tuh. Iya. Opsi-opsi yang samanya gitu. Kadang ada aja yang kelewat kayak gitu kan. Karena ada jutaan yang daftar gitu. Itu ngecek manual pun gitu ya. Seteliti kita gitu ya, seteliti banget, tapi kadang ada yang dari banyak pilihan dan banyak gitu ya. Kombinasi hurufnya itu ternyata ada yang kelewat misalkan gitu ya. Terus kedua itu tadi faktor eksternal, kayak kita kurang up to date dengan merek-merek terkenal gitu ya. Tahu-tahu ada aja gitu yang menggugat gitu. Walaupun udah terdaftar akhirnya jadi kalah seperti itu. Iya. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian mengamati si websitenya juga ya, si DJK ini memang agak susah ditentukan ya kepastiannya gitu. Iya. Kadang di kelas yang berbeda ada yang diterima, ada yang ditolak gitu. Iya. Justru malah kita para pelaku UMKM gitu ya, pelaku usaha itu harus agak maklum. AI-nya masih belum apa ya? Ya, dari segi AI, contohnya misalkan kayak Instagram lah ya. Kita kan langsung ditolak ya kalau ketika misalkan nama username-nya sama. Nah, itu teman-teman. Sedangkan si ini itu nggak bisa mendeteksi akun-akun sebelumnya gitu. Akhirnya ya diproses dulu mau tidak mau. Iya, kayak gitu. Misalkan kita kan udah terdaftar nih nama Kebun Desain. Nah, ketika ada orang yang daftar nama Kebun Desain juga dengan kelas yang sama, itu nggak muncul. Nggak ditolak langsung sama si websitenya. Kayak gitu. Ya diterima-terima aja sama mereka buat daftar ya. Buat daftar. Taunya kita udah daftar nih. Taunya yang baru ditolak aja gitu ya. Tahu-tahu udah daftar
baru ditolak kayak gitu. Iya. Nah, nggak di awal-awal. Itu kan biasanya AI-nya ya, permainan di websitenya Iya, kayak gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Ataupun yang kalau pusing gitu ya Jis ya. Iya, kalau misalkan ribet, nanti ke Kebun Desain aja. Nanti kita coba cekin namanya, terus kita coba kita olah dulu lah. Iya. Dicek dulu apakah kemungkinan besar lolos atau kemungkinan besar enggak gitu. Biasanya yang lewat Kebun Desain, pengen daftar lewat Kebun Desain itu kan, wah udah pusing nih, nggak tahu nih caranya gimana, udah Ya, malas lah, ribet gitu. Akhirnya kita cekin, terus kalau misalkan potensi namanya itu udah ada yang pakai, tentu aja kita bilang ya, kita konsultasikan. Kak, Mbak gitu, ini namanya ada kemungkinan nih 50% nih Ditolak nih. Misalkan ada yang pernah pakai juga. Ya, wah ini kemungkinan 80% nih ditolak nih karena ini alasannya. Kita pasti Ya, dilihat dulu resikonya sebelum uangnya hangus, keburu hangus. Ya, kita cek dulu. Dan jangan sampai kita daftar ternyata udah ada yang pakai terus ditolak. ya, yang jelas pasti kita akan rekomendasikan buat si mbaknya, si kakaknya buat ganti nama dulu kayak gitu. Cari nama dulu yang kemungkinan persentase lolosnya itu sampai 80-90% kayak gitu ya. Oke, itu ya. Thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.